Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rekaman ya perkuliahan terakhir untuk TCP UDP Exploration. Kita akan eksplorasi TCP UDP itu menggunakan salah satu aplikasi yang menurut infonya sudah rekan-rekan praktekkan sebetulnya di praktikum Jarkomdat ya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, sebetulnya eh, kita akan buat cepat saja begitu ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mendownload ya, bagi yang sudah mengerjakan tugas besarnya saya rasa bukan jadi masalah mendownload paket tracer, dan setelah mendownload kemudian kita akan buka paket tracernya. Apa tugas kita sebetulnya? Tugas kita di dalam paket tracer ini itu membuat simple network topology. Jadi kita akan membuat satu topologi sederhana jaringan pada paket tracer. Nah, apa requirements-nya? Ya, requirements-nya kalau rekan-rekan perhatikan di sini, dia minta kita menyediakan satu buah server, ya, kemudian dua buah PC client dan satu buah switch, kan begitu. Jadi satu switch, dua PC client dan satu server. Dan diminta di server itu tersedia DNS server, email server dan HTTP. Nah, jadi server kita harus bikin server dan di sana harus ada service atau layanan yang berjalan, begitu ya. Kemudian kita akan melakukan simulasi. Simulasinya apa? Melakukan coba request services, request layanan dari sisi klien nanti ke sisi server. Oke, IP-nya sudah ditentukan. Ya, server itu 1.2, kemudian PC kliennya 1.3 dan 1.4. Ya, gateway-nya semua satu satu. Artinya apa ini? Artinya apa? Artinya adalah semuanya itu berada dalam satu jaringan. Dalam konteks ini, karena semuanya berada dalam satu jaringan, satu network, maka kita tidak membutuhkan router. Ya, betul sekali. Jadi kita tidak membutuhkan router. Yang kita butuhkan hanyalah switch. Oke? Oke. Nah, kita akan coba review dulu slide-nya biar satu kali saja kita nanti berjalan, begitu ya. Ini adalah cara mengkonfigurasi IP address pada server ya. Harap diingat, untuk server kita akan pasang 1.2 IP address-nya, subnet mask-nya ini dan gateway-nya 1.1. Kemudian PC ya, jadi 1.1 gateway, 1.2 server, 1.3 PC1, 1.4 itu PC berikutnya. Nah, DNS servernya jangan lupa nanti kita harus mengisi. Nah, seperti itu. Jadi yang akan kita simulasikan adalah melakukan testing, pertama melakukan testing konektivitas, yang kedua kita akan melihat atau mensimulasikan bagaimana services itu berjalan. Ya, jadi ini topik keduanya nih. Melakukan simulasi atau eksplorasi TCP dan UDP seperti itu. Nah, kita akan coba simulasikan baik TCP maupun UDP. Ya, tanpa panjang lebar, kita akan coba mulai ke paket tracer. Oke, ya. Kita akan coba buka paket tracer. Ini adalah bentuk paket tracer. Ya, mungkin tidak perlu banyak pengenalan ya. Ini toolbar. Kemudian di sini adalah komponen-komponen ketika kita mau mengambil device apa yang kita mau simulasikan. Dalam konteks ini, kita tadi diminta untuk mengambil atau menggunakan satu server 2 PC. Ini server, kemudian ini PC. Oke, ini PC 1. Ini PC 0. Kemudian kita butuh satu switch. Ini adalah network devices. Network itu bisa switch, bisa router ya. Nah, ada juga hal yang lain, ada wireless, security dan lain sebagainya. Nah, kita klik switch ya, kemudian kita klik paket tracer switch. Oke. Kemudian kita akan hubungkan ya, oke, pada switch terlebih dahulu kita hubungkan fast Ethernet. Jadi kalau kalian bayangkan, atau ini aja ya, ini switch. Nah, di switch ini ada 3 nih, ada 4 nih. Ya, ada 4. Ya, ada 4 apa namanya? Ada 4 colokan ya, kita bilang begitu ya. ETH0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada 4 nih. Nah, 4 port ini akan kita gunakan ya, 4 ini kita gunakan. Oke, saya langsung klik ke sini. Ini pas Ethernet 0. Saya konekkan ke satu saja.
Ya, kemudian ini saya konekkan ke sini, itu kedua, ya. Nah, kemudian yang ini kita klik, langsung klik di sini, ini ke 01. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan topologi kita. Langkah berikutnya adalah kita mau lakukan konfigurasi seperti layaknya jaringan sesungguhnya. Nah, pertama kita akan konfigur kita punya server sajalah ya, server saja. Nah, di server itu ada tab services. Jadi server ini mau seolah-olah dia mau menjalankan layanan apa. Nah, dalam konteks kita ya, layanan yang kita mau jalankan itu adalah layanan HTTP ya, HTTP. Nah, selain HTTP, ini HTTP ya, selain HTTP nanti ada DNS juga. Nah, ada DNS juga. Nah, ya, ini HTTP-nya on ya, ini sudah on. Oh iya, bagi yang tidak mendapatkan tab services, misalkan nih, Pak, di paket tracer saya itu tidak ada service tab gitu. Maka yang kalian bisa lakukan adalah in preferences, ya, preferences. Jadi option, preferences, sama ini show hide. Nah, pastikan ini di-uncheck, hide services tab. Ini dihilangkan dia punya check, ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke server, kita kembali lagi ke server. Ini adalah server HTTP, kita pastikan jalan on. Berikutnya DNS server, kita tadi diminta untuk membuat DNS server, ya. Nah, DNS servernya adalah kita diminta untuk DNS servernya itu alamatnya adalah mana ya? Kita ke bawah dulu. DNS. DNS. Oh ya ini. Masukkan DNS e-learning ya. Jadi e-learning.com. Name-nya ini kita on-kan dulu. learning.com. Addressnya adalah IP addressnya dia ya. 192.168.1.2 pun kita add. Oke, jadi ini DNS record-nya. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan SMTP. Nah, ini kita aktifkan saja. Di .com. Set. Kemudian username-nya misalkan Budi, password-nya adalah ya dalam kasus ini kita samakan ya. Ya, nah, Budi password-nya sama. Kemudian kita close. Nah, itu adalah layanan yang ada di paket tracer punya si server. Si server yang ada di paket tracer. Kemudian kita berikan IP address ya. Nah, untuk memberikan IP address, kita klik pada bagian PC, kemudian pada bagian desktop, kemudian pilih IP configuration. Kalian bayangkan seperti melakukan config kepada laptop kalian sendiri sebetulnya. 1, ini 3, addressnya 255, gateway-nya 192. Ini IP network ya. 1, 1. DNS servernya tadi berapa? 192.168.1.2. Oke, seperti itu. Enter. Terus kemudian ini kita lakukan hal yang sama, kita konfigur dia punya IP 192.168.1.4. Nah, default gateway-nya ini 1.1.168.1.1 gitu ya. Kemudian DNS servernya 192.168.1.2 seperti itu. Oke, kita close. Nah, jadi PC sudah terkonfig, PC 0 sudah terkonfig, server juga sudah terkonfig. Berikutnya kita lakukan testing. Nah, kita lakukan testing. Saya akan coba masuk, ya. Misalkan ini saya punya PC nih. Kemudian saya masuk command prompt, ping, ping itu artinya dari si PC 0 kita akan coba ping ke server. Nyambung tidak ya? 1, 2. Sepertinya ada yang keliru ya. Sepertinya ada yang keliru. Kita cek dulu, kita punya IP address. IP config 192.168.1.3.
Kalau kita ping 192.168.1.4. Oke, ada respon ya. Ada respon kalau dari 1.4. Oke. Kita coba dari sini. Services. Ini ya. Jadi si server kita ya, meskipun kita sudah set dia punya services tadi, tapi IP address-nya tuh kita belum set si siapa namanya servernya. Jadi servernya itu belum memiliki IP address. Ya, saya lupa. Nah, kita lakukan dulu address-nya 192.168 1.2.255, sorry, 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1. DNS servernya 192.168, dirinya sendiri ya. 2. Oke, seperti itu. Nah, kita coba sekali lagi ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan respon ya, respon dari 1.2 yakni server dan 1.4 dari si siapa namanya? PC tetangga lah ya, PC 1. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bagian pertama cara melakukan konfigurasi itu sudah selesai. Jadi singkat sekali sebetulnya. Nah, bagian yang penting adalah bagian yang kedua, yaitu kita akan coba melakukan eksplorasi. Nah, kita akan masuk ke mode simulasi. Oke, kita mode simulasi. Jadi, apa yang sebenarnya kita lakukan pada mode simulasi ini adalah kita akan coba mengirimkan paket, misalkan dari PC 0 ke server gitu ya. Kita akses nih, saya mau dong akses layanan HTTP yang ada di server begitu. Nah, ketika itu dilakukan, sebenarnya bagaimana tahapannya? Nah, itu yang akan kita lihat nanti di proses simulasi ini. Nah, tentu sebetulnya yang terjadi dalam jaringan itu banyak sekali protokol yang berjalan. Tapi untuk memudahkan simulasi kita tidak akan menggunakan semua simulasi, kita tidak akan menggunakan semua protokol tersebut. Nah, jadi kita akan lakukan filtering dulu nih, ya, filtering dulu, filter. Kita akan filtering apa saja sih sebetulnya yang kita mau ambil, ya. Nah, ini saya jadi filternya semua hilang dulu, gitu. Saya akan memilih filter yang saya butuhkan. Kita nanti mau cek DNS, oke. Nah, kemudian di sini kita mau cek nanti HTTP, ya, HTTP, kemudian nanti SMTP, ya, atau nggak masalah lah, DNS, kemudian UDP ya, UDP TCP, oke. Nah, kemudian kita close. Nah, yang pertama kita akan coba bikin, ya, kita akan coba masuk, misalkan si PC, apa yang terjadi, bagaimana prosesnya ketika si PC 0 ini itu mencoba membuka server, web server yang ada di server 0 ini. Web servernya tadi alamatnya berapa? 192.168.1.2. Maka saya seolah-olah membuka PC saya, kemudian yang saya lakukan adalah masuk ke web browser. Ya, masuk ke web browser. Ketika saya masuk ke browser, saya akan masukkan alamatnya http 192.168.1.2. Kemudian go. Oke. Nah, jadi ini sudah mau jalan nih. Ini tidak auto jalan sebetulnya. Ini tidak auto jalan, tapi dia sudah menyiapkan nih. Ini sudah ada nih tanda envelope ya, pesan paket yang mau dikirim. Nah, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu, pesan paket mau dikirim. Nah, apa yang muncul ini? Nah, inilah pesan paket yang mau dikirim nanti nih. Yang mau dikirim, ya kan? Add device mana? Di PC 0. Apa itu? Nah, ini isi paketnya seperti halnya kita pernah simulasikan menggunakan Wireshark atau kita lihat langsung di Wireshark. Di layer 0 nanti si paket itu out layer ya, dia akan mau keluar paket itu melalui port fast Ethernet 0 ya. Jadi colokan yang mana tuh secara fisik? Fast Ethernet 0. Kemudian Ethernetnya ini adalah MAC address-nya dia. Kemudian layer 3-nya ya, source IP address-nya atau sumber paket ini berasal dari mana? Ya si PC 0.
PC0 yang mana IP address-nya adalah 168.1.3. Mau kemana dia? Ya, kita bisa lihat di layer 3, destination IP address 192.168.1.2. Kemudian destination port-nya mau kemana? Tadi kita mengaksesnya apa? HTTP. HTTP itu TCP yang menggunakan port 80. Makanya destination port-nya itu adalah ini. Ya, makanya destination port-nya adalah port 80. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang terjadi sebetulnya, itu yang terjadi. Nah, kalau kita mau lihat isi paketnya, detailnya seperti apa? Nah, isi paketnya detailnya seperti inilah. Nah, di layer 4, di layer TCP, ini source port-nya, kemudian ini destination port-nya, ya. Nah, kemudian padding-nya masih 0, ini source IP address-nya, ini destination IP address-nya, ya, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lihat di sini. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya setelah paket ini di create gitu ya. Kemudian kita klik next. Event berikutnya adalah pesan tersebut akan dikirim. Dikirim kemana? Dari PC0 ke switch. Apa isinya? Masih sama. Tapi yang menarik kalau kalian perhatikan, maaf, yang menarik kalau kalian perhatikan, di sini itu layer 3, layer 4 itu tidak dibuka. Layer 3 dan layer 4 tidak dibuka. Kenapa? Karena lagi-lagi kita komunikasinya dengan node atau perangkat jaringan, yang mana perangkat jaringan ini hanya mampu bekerja pada layer 2. Apa itu? Perangkatnya switch. Akan beda kasus kalau misalkan perangkat jaringan yang kita gunakan itu adalah router. Kalau router dia bisa membaca sampai di layer 3, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari switch dia akan mengirimkan ke server. Oke, dia akan mengirimkan ke server. Jadi dari switch ke server apa isinya? Kita misalkan klik. Nah, ya, in layer-nya ini pada server ya, pada server. Ini tadi saya klik pada server ya. Apa yang terjadi pada server? Nah, in layer-nya atau apa namanya? Yang masuk ke dia, paket yang masuk ke dia, surat yang masuk ke dia ini menjelaskan bahwa saya ini surat berasalnya dari sini. Saya mau kemana? 1.2. Kemudian ini adalah MAC address. MAC address-nya siapa? Begitu ya. MAC address tujuannya. Siapa tujuannya? MAC address-nya si server. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ini outlier-nya nanti. Ya. Outlier-nya berarti nanti akan ada paket yang dikirim. Nah, next. Nah, server mengirimkan balik ke switch. Nanti switch akan mengirimkan balik ke mana namanya ini? Ke PC. Isinya, nah, isinya apa? Nah, itu sudah respon HTTP. Nah, destination-nya adalah HTTP client. Ya, ini adalah sudah respon HTTP. Sudah respon HTTP. Oke, tapi belum kebuka ya. Belum ada informasi yang kita dapat. Jadi ini isinya berarti masih sebatas ACK. Nah, ini masih sebatas ACK. Jadi gue respon gitu. Ini saya respon nih sebagai server gitu. Bahwa kamu bisa gitu. Kamu bisa mendapatkan, kamu bisa saya kasih akses ke HTTP gitu. Kita next. Kemudian next lagi ya. Paket apa sebetulnya yang dikirim? Kita bisa buka di sini. Switch ya. Masih kalau dari PC0. Nah, ini sama ya. Ini inputnya. Yang dia lakukan adalah mengakses ya. Ini outbound-nya. Oke. Nah, ini ECK ya, sequence number-nya. Ini kalau yang outbound nih. Ya, nah, ini kalau inbound. Nah, jadi kalau inbound itu kan berarti ini kan si perangkat switch 0. Nah, inbound itu adalah berarti paket yang masuk ke si switch 0 ini. Ini ada tulisan switch 0 ya. Berarti inbound itu adalah paket yang masuk ke switch 0. Artinya apa? Berasal dari PC kan? Nah, cara menandainya dari mana? Ya, ini IP address. Source IP address-nya apa? 1.3. Nah, destination number-nya adalah 1.2. Nah, apa yang dilakukan oleh si switch? Dia akan meneruskan. Nah, cuma dalam konteks ini, namanya juga switch, dia itu sebetulnya hanya bisa membaca sampai di MAC address. Ya, sampai di MAC address. Kemudian outbound PDU-nya, kalau kita sudah bicaranya outbound, berarti yang keluar ya. Yang keluar dari si switch. Kemudian kita next. Next ya, ini HTTP request ya. Ini kalau kalian perhatikan HTTP request. Kemudian masih belum kebuka ya websitenya. Kemudian kita next lagi. Nah,
Nah, sekarang kalau kalian lihat, pesan yang terakhir masuk itu adalah berasal dari si ini, ya, dari switch ke klien. Ketika pesan ini masuk barusan, maka kita sudah meload dia punya welcome page-nya. Ya, jadi web service yang kita install di server. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini paketnya yang mana? Ya, ini. Ya, ini dia punya HTTP, ya. Protokol HTTP masuk ke switch, dia meneruskan kemana? Meneruskan ke destination. Destination-nya kemana? Destination adalah 1.3. Nah, seperti itu. Apa yang diteruskan? Ya, semua isi paketnya. Semua isi paket si website-websitenya itu yang diteruskan. Itu yang diteruskan. Ya, kita coba cek di sini. Ya kan? Nah, jadi connection data close. Berarti sudah selesai. Kalau misalkan, jadi sudah selesai, berarti semua paketnya itu sudah terkirim. Makanya gambar yang ada di sini itu sudah keload. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah ilustrasi, bukan ilustrasi, atau semacam itu adalah simulasi. Ya, itu adalah simulasi bagaimana apa namanya bagaimana data itu dikirimkan, ya, bagaimana respon request dan respon itu terjadi di dalam jaringan. Dalam konteks ini kita menggunakan protokol TCP. TCP karena HTTP kan pakai TCP ya. HTTP pakai TCP. Nah, mungkin jadi pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya coba reset simulasinya dulu. Itu kan yang pertama tadi kita sudah lihat TCP. Nah, HTTP itu ternyata menggunakan protokol transportnya namanya TCP. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita mau akses services yang dia UDP? Apa contohnya? DNS. Nah, kita coba nih dari PC sini. Nah, ada banyak sekali service atau layanan yang menggunakan UDP. Nah, salah satu yang akan kita gunakan di sini itu adalah DNS query. Ya, DNS query. Jadi kita akan mencari tahu, kasih tahu dong informasi soal alamat server yang ada di alamat website yang ada di server tersebut, begitu. Bisa tidak kamu kasih saya informasi soal itu? Nah, artinya apa? Kita sedang melakukan request DNS, domain name server, ya kan? Kan tadi kita memberikan nih 192.168.1.2. Ini adalah IP address. Untuk domain apa? Domainnya adalah elearning.com. Nah, kita akan coba minta informasi tersebut. Kebetulan informasi yang ada di situ untuk melakukan request tersebut itu dilakukannya menggunakan protokol UDP. Nah, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat menggunakan command prompt. Kita ping terlebih dahulu. Sorry. Tadi ping sudah bisa, jadi kayaknya mungkin langsung aja lah. NS lookup elearning.com. Nah, kalian perhatikan ya, ketika saya mengetikkan ini, NS lookup ini tidak langsung ya, tidak langsung direspon karena kan kita lagi tahap simulasi. Jadi bertahap. Nah, ketika ini ketika ini kita ketikkan tadi, maka ya, kalau kalian perhatikan pada bagian simulasi panel, ini seolah tercreate satu pesan ya. Ada satu pesan yang di-create. Apa pesannya? Ini nih message-nya yang coklat, envelope-nya warna coklat, ya kan? Apa penjelasannya? DNS client itu mengirimkan request DNS query ke DNS server. DNS servernya di mana? 192.168.1.2. Nah, kalau apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kalau kalian perhatikan, paket tersebut menggunakan transport UDP di sini, di layer 4. The device encapsulate PDU into an UDP segment. Kalau HTTP tadi, dia menggunakan TCP. Nah, dalam konteks service DNS query yang kita lakukan, bukan layanan HTTP ya, tapi layanan DNS query menggunakan command nslookup, itu dia menggunakan UDP. Itu dia menggunakan UDP. Nah, berikutnya kita coba lihat, kita next ya. Kita next lagi. Nah, paket itu dikirim ke switch, kemudian switch kirim ke server. Kita lihat apa paketnya. Ini paketnya. Nah, ini dia paketnya. Ya, ini dia paketnya yang dikirim ya. Hanya meneruskan source destination port. Kebetulan
Oh ya, dan tadi HTTP destination port-nya ketika kita melakukan request dari klien itu adalah port 80. Untuk kasus ini DNS query itu menggunakan port yang berbeda. Port-nya adalah port 53 seperti itu. Kemudian kita next lagi. Oke, pesan yang datang kemudian dikirimkan ke klien. Ke kliennya muncul nih di sini nih. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan respon. Nah, kita mendapatkannya. Jadi paket terakhir yang kita terima, paket terakhir, surat terakhir yang kita terima ini, surat terakhir yang kita terima itu adalah paket terakhir, itu adalah informasi soal DNS. Itu adalah informasi soal DNS. Ya, itu adalah informasi soal DNS, ya kan? DNS answer. DNS answer-nya, name untuk elearning.com, itu IP address-nya adalah ini. Nah, informasi inilah kemudian diambil dan ditampilkan di dalam comment prompt bahwa yang bernama elearning.com dia itu punya IP address. IP address-nya adalah 192.168.1.2. Nah, kembali lagi, tujuan kita simulasi ini adalah selain bisa melihat secara apa namanya itu ya, secara real bagaimana paket itu dikirim, request respon itu dilakukan, kita juga melihat bahwa paket-paket yang berasal dari klien itu bisa saja menggunakan port yang berbeda tergantung servisnya apa, dan yang kedua adalah dia bisa menggunakan protokol transport yang berbeda tergantung servisnya juga apa. Dalam kasus ini, NSLookup dia adalah services atau layanan DNS query. Kita mau meminta nih informasi soal domain name-nya, IP address-nya berapa, begitu. Nah, untuk layanan tersebut, itu dia menggunakan protokol UDP. Nah, UDP-nya di sini nih. Nah, ini dia UDP. Ya, kalau kita sederhanakan di sini, langsung lihat secara review di OC model ya, ini layer 4 dia menggunakan UDP. Seperti itu. Jadi ini adalah secara sederhana kita bisa melihat bagaimana perbedaan protokol itu digunakan. Bagaimana apabila layanannya berbeda, protokolnya juga yang akan berbeda. Layanan yang lain pun sama ya, layanan-layanan yang lain pun juga sama. Nanti kalau misalkan kita mengakses HTTPS, ketika kita mau mengakses HTTPS, maka nanti portnya juga akan berbeda. Portnya akan berbeda. Dan apakah dia pakai TCP? Masih pakai TCP. Tapi mungkin bukan UDP, bukan UDP ya seperti itu. Jadi kembali lagi inilah tahapan-tahapan bagaimana kita bisa melihat secara langsung proses komunikasi data itu terjadi dari layer 1 sampai di layer 7. Di mana perbedaan itu antara layanan, antara services, antara request-nya klien, begitu seterusnya. Bagaimana antara klien dengan server itu bisa saling merespon. Oke. Nah, itu mungkin ya bagian yang penting yang bisa kita review sebetulnya dalam penggunaan paket tracer yang membantu kita melakukan analisa paket yang berjalan seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, sangat singkat sekali ya karena memang materinya juga tidak begitu banyak sebetulnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.